Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizan Ridho Wibisono. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang berjudul Spotlight, yang berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Bagi kalian yang belum tahu film Spotlight itu apa, yuk kita lihat nih trailernya. I know there's things you cannot tell me, but I also know there's a story here, and I think everybody will hear about it. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? The Boston priest molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight? Guys, listen. Everybody's going to be interested in this. Obviously, the church will fight us very hard. Trying to get some background information. I don't want you recording this in any way, shape, or form. Nothing. We understand you've settled several cases against the church. I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. When you're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? Spotlight. Is this the tip line? You think he's got something? I want to keep digging. We need to focus on the institution. Show me that it came from the top down. They'll try to silence anyone who speaks out. You leave me alone, you hear me, goddammit? 6% act out sexually. 6% is 90. 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. You're going to give me the names and the names of their victims. Are you threatening me? I was doing my job. Yeah, you and everyone else. I am here because I care. We're going to tell this story. We're going to tell it right. I'm hoping we can keep this between us until we all get on the same page. Is that why we're here, to get on the same page? We've got 2 stories here. A story about degenerate clergy, and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. I'm not crazy. They control everything. This is not just Boston, it's the whole country, it's the whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. Oke, film Spotlight itu merupakan film drama yang investigasi yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diangkat dari kisah nyata dari tim investigasi Spotlight dari surat kabar yang terkenal, yaitu The Boston Globe. Film ini menceritakan perjuangan para jurnalis dalam mengungkap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah pastor di wilayah Boston, Amerika Serikat. Dalam prosesnya mereka menemukan bahwa kasus tersebut bukan hanya melibatkan 1 atau 2 orang, tetapi sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan ditutupi oleh berbagai pihak. Lalu, melalui investigasi yang panjang, tim Spotlight berhasil mengumpulkan bukti, melakukan wawancara dengan korban, serta menelusuri dokumen hukum hingga akhirnya kasus tersebut dipublikasikan kepada masyarakat. Menurut saya, salah satu adegan yang paling menarik dari film ini, Spotlight berhasil menemukan dokumen-dokumen penting yang sebelumnya sulit diakses publik. Pada adegan tersebut, terlihat bagaimana seorang jurnalis tidak hanya menulis berita tetapi juga harus melakukan riset mendalam, memeriksa fakta, mencari sumber yang kredibel, dan memastikan informasi yang diperoleh benar sebelum dipublikasikan. Adegan ini menunjukkan bahwa proses jurnalistik membutuhkan kesabaran, keberanian, dan tanggung jawab yang besar karena informasi yang dipublikasikan dapat berdampak pada banyak pihak. Film Spotlight juga memiliki banyak kaitan dengan kode etik jurnalistik. Pertama, para jurnalis pada film ini menerapkan prinsip akurasi dan verifikasi informasi. Mereka tidak langsung menerbitkan berita berdasarkan rumor, tetapi melakukan pengecekan data dan wawancara dari berbagai sumber. Kedua, mereka menjaga independensi
dalam bekerja meskipun mendapatkan tekanan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar. Tim Spotlight tetap berusaha menyampaikan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat. Ketiga, mereka menerapkan prinsip kepentingan publik. Tujuan utama investigasi bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mengungkap kebenaran dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Keempat, para jurnalis juga berusaha menghormati korban dengan tidak mengeksploitasi penderitaan mereka. Informasi yang disampaikan difokuskan kepada fakta dan proses investigasi sehingga tetap sesuai dengan etika jurnalistik. Fakta menarik di film ini adalah yang pertama, film Spotlight diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Boston. Kedua, tim investigasi Spotlight memang benar-benar ada dan merupakan bagian dari The Boston Globe. Tiga, film ini memenangkan penghargaan Academy Awards atau Oscar untuk kategori Best Picture. Dan juga ada banyak adegan dalam film dibuat berdasarkan dokumen dan peristiwa nyata sehingga terasa sangat realistis. Dan terakhir, film ini menunjukkan bagaimana jurnalisme investigatif dapat mengungkap kasus besar yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat. Menurut saya pribadi, film ini juga berdampak besar. Film Spotlight adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebebasan pers dan jurnalisme investigatif. Film ini juga menunjukkan bahwa media memiliki peran penting sebagai pengawas sosial atau watchdog dalam masyarakat. Melalui kerja jurnalistik dan profesional dan beretika, media dapat membantu mengungkapkan kebenaran serta mendorong terjadinya perubahan sosial. Selain itu, film ini mengajarkan bahwa seorang jurnalisi harus berani, objektif, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Baik, mungkin itu saja review film Spotlight dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. And see you next video. Bye-bye.